Selamat pagi, selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi kita yang akan kita pelajari hari ini mengenai laporan keuangan dan manfaat laporan keuangan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gambaran umum akuntansi manajemen, nah sekarang kita masuk ke laporan keuangan dan manfaat laporan keuangan. Jadi adik-adik, seorang manajer itu, terutama yang dia sebagai akuntansi yang menangani akuntansi manajemen, itu wajib tahu ataupun paham membaca laporan keuangan, sehingga dari laporan keuangan itu dia mampu menganalisisnya. Nah, kemudian nah, di sini kan dikatakan juga kan ya, laporan keuangan itu menjadi sumber informasi bagi akuntan manajemen. Nah, jadi akuntan manajemen itu penting sekali bagi dia untuk memperoleh laporan keuangan yang akurat. Karena itu menjadi sumber informasi yang nantinya akan menghasilkan output pengambilan keputusan. Nah, acuan dalam pembahasan ini PSAK nomor 1 ya. Nanti apa isi PSAK nomor 1 adik-adik bisa lihat lah. Bisa download di internet. Nah, kita lihat laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya bukan hal asing ya, atau hal baru. Adik-adik pasti sudah pelajari dari kita masih SMA yang IPS pasti juga sudah pelajari, apalagi yang SMK akuntansi. Kemudian kemarin di semester lalu juga kita sudah bahas kan, laporan keuangan apa-apa saja, unsur-unsurnya, kemudian laporan keuangan yang baik dan bagus itu yang seperti apa. Nah, di sini disampaikan bahwa proses laporan keuangan itu dimulai dari adanya transaksi ya, transaksi, kemudian ada bukti transaksi. Nah, dari transaksi ini kan ada buktinya. Nah, buktinya ini kita masukkan ke jurnal, kemudian buku besar. Nah, kemudian kita juga buat jurnal penyesuaian, kemudian hasilnya menjadi kita olah menjadi laporan keuangan. Nah, itu kerangkanya. Kemudian ini ada juga bisa baca. Nah, di sini juga disampaikan. Nah, ini juga. Di sini ini pengguna laporan keuangan meliputi investor, karyawan, kreditor, para konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas. Nah, kan kita juga dulu waktu SMA ya, Ibu ingat, Ibu dulu SMA IPS, Ibu sudah pelajari bahwa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu ada pihak internal dan eksternal. Nah, pihak internalnya itu seperti perusahaan. Nah, di sini pihak eksternal itu investor. Nah, kalau karyawan itu kan pihak internal juga. Karena kan karyawan itu bagian dari perusahaan. Nah, di sini dikatakan kan perbedaan tujuan penggunaan ini secara jelas dinyatakan dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, ini ada bisa baca. Nah, kalau para investor itu dia berkepentingan terhadap risiko yang melekat. Ya, pastinya ya, karena kan seorang investor itu harus tahu kira-kira saham yang dia tanamkan di perusahaan itu dividennya berapa. Jangan sampai dividennya tidak ada. Nah, itu kan rugi ya, Bro. Seorang penanam saham, dia pasti cari untung toh. Nah, di sini kan dikasih tahu investor membutuhkan informasi tersebut untuk menentukan membeli, menahan, dan menjual investasi tersebut. Investor juga berkepentingan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Nah, ini seperti yang disampaikan. Kemudian kreditor. Kenapa seorang kreditor perlu mengetahui laporan keuangan perusahaan? Tentu saja, karena kreditor ini kan orang yang memberikan pinjaman ke perusahaan. Pasti perusahaan-perusahaan itu ada minjam uang ya, mungkin ke pihak bank atau kemana. Nah, itu pihak kreditor itu perlu tahu bagaimana laporan keuangan perusahaannya, sehingga kreditor ini tahu bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Jangan sampai ternyata nantinya perusahaan ini tidak mampu membayar utangnya. Kemudian pemasok dan kreditor usahanya. Nah, ini
Dikasih tahu untuk menilai solvabilitas. Oke, apa itu solvabilitas? Nanti setelah ini kita akan pelajari menilai solvabilitas perusahaan. Nah, kemudian pemegang saham. Kalau pemegang saham itu dia berkepentingan dengan informasi tentang pertumbuhan perusahaan dan penambahan modal untuk rencana bisnis masa depan. Investor beda ya dengan pemegang saham. Kalau investor kan yang penanam saham. Nah, kalau pemegang saham ini orang-orang yang megang saham di perusahaan itu. Nah, sehingga dia tahu bagaimana nantinya perusahaan ini apakah akan mengalami ekspansi di masa depan atau justru sebaliknya. Nah, kemudian pelanggan. Nah, pelanggan ini ya di sini kasih tahu bahwa pelanggan berkepentingan dengan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika terikat dalam perjanjian jangka panjang. Nah, pelanggan itu kan misalkan begini ya, udah perjanjian nih, kan biasa ya, kayak perusahaan dia main proyek-proyek atau tender gitu toh. Nah, misalkan pelanggannya ini udah buat perjanjian dengan perusahaannya bahwa nanti selama 2 tahun kamulah sebagai penyedia barang-barang yang diperlukan oleh kami. Nah, kalau misalkan perusahaan ini dalam 2 tahun kemudian tidak berdiri atau tidak eksis lagi, kan artinya pelanggan bisa rugi. Nah, sehingga pelanggan juga membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Nah, kemudian pemerintah. Nah, pemerintah ini ya pastinya dia berkaitan dengan pajak. Sehingga dia tahu berapa pajak yang akan dikenakan. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional. Karena kan dalam penghitungan pendapatan nasional itu banyak unsur-unsurnya, termasuk para pemilik perusahaan juga. Nah, kemudian karyawan, ya karyawan tentunya penting juga bagi mereka sehingga mereka tahu perusahaan ini akan tetap berlangsung atau tidak. Kalau memang tidak berlangsung kan mereka bisa cari pekerjaan sebelum nantinya perusahaan tempat dia kerja ini bangkrut begitu, dan kemudian dana pensiunnya atau pesangonnya. Kemudian masyarakat, nah nih kalau masyarakat ya laporan keuangan ini menyediakan informasi kecenderungan, tren dan perkembangan terkini posisi kesejahteraan perusahaan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, ini juga bukan hal yang baru ya. Saya yakin ini adik-adik sudah tahu dari masih SMA kita sudah pelajari nih. Nah, di sini dikasih tahu bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan itu bermanfaat bagi pemakai. Nah, terdapat 4 karakteristik utama. Nah, ada banyak sih ya. Ibu ingat tuh di buku IPS itu, di buku ekonomi itu 7 atau 8 gitu. Nah, ini hanya 4 yang paling utama. Yang pertama itu dapat dipahami dan dimengerti. Pastinya ya. Jadi laporan keuangan itu harus bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Nah, itulah gunanya seorang akuntan itu membuat laporan keuangan itu sesuai dengan peraturan yang ada atau penyusunannya sesuai dengan PSAK. Nah, kemudian relevan. Nah, sesuai dia itu informasinya itu berguna untuk mengevaluasi masa lalu dan masa kini. Kemudian andal. Andal di sini artinya dia tidak menyesatkan. Nah, kemudian dapat dibandingkan. Nah, dibandingkan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Nah, di sini jenis-jenis laporan keuangan. Nah, kita tahu ya, jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5 ya. Ada neraca, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, kemudian ada arus kas, kemudian perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, tapi di sini hanya dibuat itu neraca, laporan laba rugi. Nah, kenapa hanya neraca dengan arus kas ya, neraca, laba rugi, dan arus kas, tidak ada perubahan modal ataupun catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti yang Ibu sering jelaskan kan, kalau catatan atas laporan keuangan itu kan dia berisi deskripsi, kemudian jika misalkan perusahaan itu melakukan perubahan metode perhitungan, kayak yang dulu itu kita pernah pelajari, misalkan perusahaan itu yang awalnya menggunakan metode garis lurus, misalkan nih, berubah jadi metode angka tahun, nah itu di catatan atas laporan keuangan.
Nah, di sini tidak ada perubahan modal dan CALK. Nah, di sini kita lihat. Nah, jenis laporan keuangan itu ada neraca. Nah, neraca ini kan berisikan aset, kewajiban, dan ekuitas atau harta utang modal, HUM gitu toh. Nah, aset ini terdiri dari aset lancar, kemudian investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, apa-apa aja itu aset lancar, apa aja investasi jangka panjang, apa saja aset tetap, apa saja aset tidak berwujud. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban juga sama, mirip lah ya dengan aset dia. Ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang. Apa-apa aja kewajiban lancar. Nah, di sini bisa kalian lihat. Bisa baca modulnya ya, modul yang Ibu bagikan di e-learning. Nah, kemudian kita masuk ke ada kewajiban lainnya ya. Kemudian ekuitas. Nah, ekuitas ini ada yang dari setoran pemilik dan operasi. Nah, kemudian kalau di laporan laba rugi itu umumnya pendapatan dan biaya-biaya. Dia berisikan pendapatan dan biaya-biaya. Kemudian laporan arus kas. Nah, arus kas itu dia ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Ini juga sudah kita pelajari. Jadi kalau di dalam arus kas itu dia dibagi-bagi pos-posnya. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ini juga sudah kita pelajari di akuntansi keuangan menengah 1. Nah, kita masuk ke analisis laporan keuangan. Nah, penggunaan laporan keuangan baik internal maupun eksternal organisasi dapat memanfaatkan informasinya dengan cara menganalisis laporan keuangan. Nah, itu gunanya. Kita harus menganalisis laporan keuangan untuk mendapatkan informasinya. BPPAM atau Badan Pengawasan Pasar Modal mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Jadi semua perusahaan-perusahaan yang dia itu sahamnya ada di Bursa Efek Indonesia, dia itu menyertakan rasio keuangan yang relevan sesuai dengan keputusan Ketua BPPAM. Nah, ini kalian bisa baca ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 6 kelompok rasio keuangan. Nah, jadi ada 6 kelompok rasio keuangan. Nah, adik-adik, Ibu ingatkan, bagi kalian yang spesialis akuntansi, ke-6 kelompok rasio keuangan ini penting dan wajib kalian hafal. Kenapa? Karena ini nanti di semester 6, kalian juga akan pelajari lagi lebih mendalam pada mata kuliah analisis atau analisa laporan keuangan ALK. Jadi dia lebih memfokus gitu. Tapi kalau dari sekarang kalian sudah paham, ya kalian nanti semakin semakin ahli nantinya begitu. Nah, di sini menurut Mahfud dan Mahmudi 2003 ada 6 rasio keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini dia itu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, jadi rasio yang untuk menilai mampu nggak perusahaan ini untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Jadi di sini utang jangka pendek ya. Jadi kalau kita pengen melihat dari laporan keuangan itu, kira-kira perusahaan ini bisa nggak ya bayar utangnya jangka pendek? Nah, kita gunakanlah rasio likuiditas. Nah, ingat saja kata kuncinya, kalau liquid untuk utang jangka pendek. Nah, di sini ada 4 rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar atau memenuhi utang jangka pendeknya. Yang pertama itu rasio lancar atau current ratio. Nah, ini memperlihatkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi angka rasio, maka semakin likuiditas perusahaan semakin tinggi. Nah, artinya begini, kalau nanti hasil current rasionya itu makin tinggi, nah itu artinya si perusahaan ini semakin mampu, semakin bisa gitu membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, rumus mencari current ratio ini aset lancar dibagi utang lancar.
Jadi nanti kalian lihat di laporan keuangan dan di neraca berapa aset lancarnya, total aset lancarnya. Nah, dengan utang lancarnya, total utang lancarnya dibagikan berapa hasilnya. Nah, kalau dia semakin tinggi berarti perusahaan ini semakin mampu membayar utang jangka pendeknya. Nah, kemudian ada namanya rasio kas atau cash ratio. Nah, ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi jangka pendeknya dengan sumber dana, kas, dan modal saham. Nah, jadi kalau di sini dia berfokusnya ke sumber dana, kas, dan modal saham. Semakin tinggi angka rasio, berarti likuiditas perusahaan semakin tinggi. Nah, di sini rumus cash ratio itu, dia itu kas ditambah modal saham dibagi utang lancar. Nah, kalau yang di atas ini kan total aset lancar. Nah, kas ini juga bagian dari aset lancar, kan? Nah, tapi kalau di kas rasio, dia itu hanya kas dan modal saham bagi utang lancar. Sama juga dengan rasio lancar, bahwa semakin tinggi angkanya, semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Kemudian rasio cepat atau quick ratio. Nah, ini memperlihatkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset likuid yang tersedia saat itu. Semakin tinggi angka rasio memperlihatkan likuiditas dari aset lancar memiliki perusahaan tinggi. Nah, kalau quick ratio ini rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nah, kemudian ada yang namanya rasio modal kerja terhadap total aset. Nah, kalau ini dia memperlihatkan likuiditas modal kerja yang dimiliki perusahaan terhadap total aktifanya. Jadi, nah rumusnya itu aset lancar dikurang utang lancar dibagi total aset. Nah, kemudian kalau kalian tanya, Ibu bagaimana menentukan tinggi tidaknya rasio likuiditas sebuah perusahaan? Nah, itu bisa juga kita lihat menurut ahli ya. Ada ahli-ahli yang menyatakan jika angkanya lebih dari 1 atau lebih dari 5, nah itu tinggi. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan tahun lalu, rasio likuiditasnya lebih tinggi, itu juga sudah bisa dikatakan dia punya rasio likuiditas tinggi. Gitu. Nah, kemudian kita masuk, kalau tadi kan pertama rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu tadi ada 4 alat ukurnya. Ada current ratio atau rasio lancar, kemudian cash ratio, kemudian rasio cepat, kemudian rasio modal kerja. Nah, kemudian masuk ke rasio solvabilitas. Nah, ini yang tadi, yang Ibu bilang nanti kita pelajari. Nah, ini dia merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang ketika harus dilikuidasi. Nah, kalau solvabilitas ini dia dua-duanya ya, kemampuan perusahaan ini mampu nggak memenuhi atau membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang ketika harus dilikuidasi. Nah, rasio solvabilitas diperoleh dengan membandingkan total aset dan total kewajiban. Makin tinggi angka rasio memperlihatkan solvabilitas perusahaan tinggi, sama juga seperti yang rasio likuiditas. Nah, jadi di sini kita lihat dia punya rumus itu total utang bagi total aset. Nah, kemudian kita masuk ke rasio utang. Nah, kalau rasio utang, dia memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Rasio utang dapat dihitung dengan rasio berikut ini. Nah, yang pertama itu total debt to equity ratio. Memperlihatkan setiap rupiah yang digunakan sebagai jaminan utang perusahaan. Makin kecil angka rasio, makin tinggi kemampuan perusahaan membayar utangnya dari modal sendiri. Nah, ini kebalikan ya. Ini kebalikan dari rasio solvabilitas dengan rasio likuiditas. Kalau tadi rasio solvabilitas dengan likuiditas, kalau dia semakin tinggi, dia semakin mampu.
Tapi kalau rasio utang, dia untuk yang total debt to equity ratio itu semakin kecil, justru itu artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar utangnya dari modal sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua, total debt to total equity, total capital asset ratio. Nah, ini rasio yang memperlihatkan bagian aset modal yang digunakan untuk menjamin utang perusahaan. Nah, rasio ini dihitung dengan formula total utang dibagi modal kerja. Nah, kemudian ada time interest earn ratio. Nah, memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Nah, interest itu kan bunga ya, jangka panjang dari keuntungan perusahaan. Nah, di sini rumusnya itu laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Kemudian yang D, nah tadi kan sudah ada rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas, kemudian rasio utang. Nah, kita masuk ke rasio aktivitas. Kan tadi katanya ada 6 rasio. Nah, kita lihat rasio aktivitas. Nah, dia memperlihat rasio ini untuk melihat efektivitas penggunaan sumber daya yang ada pada perusahaan. Nah, rasionya ini terbagi lagi. Dia dalam rasio aktivitas ini ada rasio perputaran aset. Nah, namanya juga perputaran aset, jadi dia memperlihatkan kemampuan modal yang diinvestasikan menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi angka rasio, maka makin tinggi kemampuan modal menghasilkan pendapatan. Nah, rumusnya itu penjualan neto dibagi total aset. Nah, kemudian untuk rasio berikutnya, rasio piutang. Nah, memperlihatkan besarnya dana yang tertanam dalam piutang. Makin tinggi angka rasionya, maka memperlihatkan tingginya dana yang tertanam dalam satu periode tertentu. Nah, rumusnya itu penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Oke, kemudian yang ketiga, periode rata-rata pengambilan piutang memperlihatkan kecepatan pelunasan piutang oleh pelanggan. Nah, ini sama juga ya, makin tinggi angka rasionya, berarti makin efektif dia mengelola piutang perusahaan. Nah, di sini rumusnya piutang rata-rata dibagi penjualan kredit dikali 360 hari. Nah, ingat, di sini pengakuannya 1 tahun itu 360 hari, bukan 365 hari. Jadi kayak dianggap itu setiap bulan 30 hari. Nah, kemudian kita masuk ke perputaran persediaan. Nah, untuk perputaran persediaan, dia pun rumus itu cost produk terjual atau HPP dibagi persediaan rata-rata. Nah, kemudian rasio yang kelima, namanya average days inventory. Nah, inventory ini sudah tahu toh persediaan. Nah, berarti dia rasio yang digunakan untuk menghitung rata-rata periode menahan persediaan dalam gudang. Makin tinggi angka rasionya, makin tidak efisien penggunaan sumber daya perusahaannya. Ya, semakin tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Artinya kan semakin lama persediaan di dalam gudang, artinya nggak laku-laku ya, nggak laku-laku dia punya barang dagangan, begitulah istilahnya. Nah, sehingga kalau semakin tinggi angka rasionya tidak efektif atau tidak efisien penggunaan sumber daya perusahaannya. Nah, dia punya rumus itu persediaan rata-rata dibagi cost produk terjual atau HPP kali 360 hari. Oh ya, maaf ya, average day inventory ini dia masih bagian dari rasio aktivitas. Nah, kemudian kita masuk ke yang kelima, rasio laba. Nah, rasio laba ini dia memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, ada beberapa perhitungan untuk rasio laba ini. Yang pertama itu NPM atau Net Profit Margin. Nah, ini untuk mengukur laba bersih atau neto ya. Nah, ini dia rumusnya laba bersih setelah pajak bagi penjualan bersih. Nah, kemudian ada return on assets atau ROA, mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan laba.
Nah, rumus ROA ini laba bersih bagi total aset. Kemudian ada ROE atau Return on Equity. Nah, equity itu ekuitas ya, berarti modal gitu ya. Rumusnya itu rumusnya itu laba bersih dibagi total ekuitas. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu rasio rentabilitas. Nah, kalau rasio rentabilitas yaitu merupakan ukuran kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh laba. Rasio rentabilitas diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut. Nah, rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi utang lancar dikali 100%.